Kegiatan rutin pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bulan Rajab, yakni Safari Rajab, kembali dilaksanakan. Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, Bupati Haji Ahmad Fikri hadir langsung pada gelaran Safari Rajab, yang dilaksanakan di Masjid Abdis Salam. Kegiatan ini juga diisi dengan tausiah, yang dibawakan oleh Guru Muhammad Zakaria Ansyari, tentang pentingnya sholat sebagai ibadah fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ahli as-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعظموا ما عظم الله فإنما لا تعظم الأمور بما عظمها الله به أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah, para alim ulama, guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati ayahanda Bapak Bupati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat sekeluarga dunia wal akhirah dan hajat-hajat kita berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan seluruh pejabat-pejabat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan yang sama-sama kita hormati Ayahanda Ketua Dewan Muslim Indonesia, dan yang sama-sama kita hormati Ikatan Persaudaraan Qari dan Qariah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seluruh hadirin wal hadirat, Bapak Camat dan seluruh kepala desa serta Bapak Lurah dan segenap panitia majlis dan masjid Abdis Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah ma'a syukrillah. Segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama, beriktikaf bersama di masjid yang mulia yang penuh dengan keberkahan, dan semoga kita mendapatkan keridhaan dari Allah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam alaihi kita ucapkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat pengikut dzurriyyah beliau sampai hari kiamat, yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik. Dan sebelum mengisi acara pada
hari ini terlebih dulu belum banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha, minta ampun lawan pian-pian Allah. Kalau nantinya dalam penyampaian ulun, kata-kata ulun, tingkah laku ulun ada yang kurang berkenan, maka ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha lawan pian-pian Allah. Sebelum ulun mengisi acara, biasanya di sini ayahanda panitia bila Isra Mi'raj sampai jam berapa? Jam berapa anda? Jam 1 ulun kulik dulu. Allah. Alhamdulillah, sekarang kita ditakdirkan oleh Allah berada di bulan mulia. Allah memiliki 12 bulan. Yang 12 bulan ini inda Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dari sekian bulan 12 itu kalau menurut Allah, adakah bulan 13? Kadang-kadang yang ditunggu-tunggu itu adalah gaji ke-13 yang akan ada. Gaji ke-13 ada adalah, Masya Allah, itu bonus al-am, itu bulan 13. Sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan yang istimewa, Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab kita bisa. Bulan Rajab ini sangat istimewa. Al-Imam Al-Ghazali menerangkan, apabila seseorang itu dikehendaki Allah menjadi orang yang baik dan bakal penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dipermudah dan mudah melakukan kebaikan-kebaikan di bulan-bulan Ramadan, di bulan-bulan yang dihormati dan diagungkan oleh Allah. Karena bersedekah di bulan Rajab itu lebih ganal pahalanya dibandingkan bulan-bulan yang lain daripada Ashhurul Hurum. Tapi sebaliknya, kalau mengerjakan maksiat, dosanya juga lebih ganal daripada di bulan-bulan Ramadan. Bahkan zaman jahiliyah dulu, zaman jahiliyah sebelum Rasulullah, bila datang bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, orang berperang ambil, orang ada berwaan ambil. Bahkan rumah-rumah ketika di bulan haram ada kunci, karena maling cuti, malingnya cuti, nyata urusannya kata, jadi rumah ada kunci lagi. Bahkan maaf kalau ada orang imbah membunuh, imbah itu larinya bulan haram, datangnya keluarganya kada mau menuntut balas. Jadi bila tak habis Rajab buah pulang. Itu zaman jahiliyah. Mereka menghindari perbuatan-perbuatan buruk karena menghormati bulan yang dimuliakan oleh Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Tidak ada orang yang bisa memuliakan, mengagungkan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu-sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lain itu timbul daripada hati yang ada di dalam sifat takwa. Alhamdulillah, ayahanda Bapak Bupati beserta pejabat-pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan mengadakan perjalanan ini, ngarannya Isra juga. Isra itu Isra itu artinya berjalan di waktu malam. Alhamdulillah, malam saya mengadakan Isra Mi'raj. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Tujuannya pulang masjid, karena Isra Mi'raj minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Dalam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam muqaddi'an min al-hijr baina rajulaini amru Ja'far ibn ammihi Hamzah bin Abi baina rajulaini amru Hamzah
بالبرى ببرقه في السرعة وفي السير. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق والجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره إلى آخر القصة. Mengerjakan subuh guru ulun membaca bersingkat, jadi ulun bersingkat juga. Manakala Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam muqtadia murid bergiling sebelah kanan ketiga. Ini hukumnya sunnah. Lalakian pembinian bila hendak murid sunnah bergiling sebelah kanan itu sunnah Rasul. Tapi kalau pembinian murid bergiling sebelah kanan pandangan terbelakangi latih wajib berizin lawan laki. Abahnya ulun hendak mengamalkan sunnah Rasul, ulun nak bergiling sebelah kanan. Ujian nang laki ayuha kadang-kadang di aku macul. Misal bila lakinya ada dua, boleh sebelah kanan, sebelah kiri aja, hadapi aja laki. Ujuran orang lelaki bini itu beribadah sajam sidin beribadah itu sama pahalanya satahunan puasa, satahunan malam tahajud, satahunan keberkuringan sambung nabian turba nang ada yang takawal ni. Jadi dia dulu nang muhadu-hadu nang tangan malam pada kawalan ni tahajud malam kayak orang ini apa betapa atau lupa makan bergerikan kan geri ini tak kami balinya itu pahalanya benar ujuran karena kita belajar hikmah. Nabi tidak mengwajar isyarat. Nabi itu kan laki-laki yang paling romantis di dunia. Rasulullah itu laki-laki yang paling romantis. Makanya Rasulullah itu mengiau bini sini, mengiau sahabat dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang membahagiakan. Lihat Rasulullah memanggil bini sini, ya Umairah, wahai Aisyah istriku yang cantik jelita yang pipinya kemerah-merahan. Bila yang bagian pipinya yang merah, bila bertali ini berdirilah. Ayah tu boleh kalau boleh tak minta izin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil istri beliau dengan panggilan yang sangat romantis. Ya Humairah, guru-guru boleh saja ulun manggil bini ulun ya Humairah. Boleh. Tapi guru bini ulun hilang. Ya Humairah itu kan artinya wahai istriku yang cantik jelita kemerah-merahan. Jangan ya Humairah, apa? Ya Hajar Aswad. Ya Tuhan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Jadi muqtadia beliau berbaring sebelah kanan. Makruh kita guring sebelah kiri bergiring kalau ada hajat. Al-karahatu tazulu bi anna al-hajah. Makruh itu hilang kalau ada hajat. Ya kalau laki kan sebelah kiri boleh. Makruh kebinian guring betilantang di tanah rumah kada berbentuk. Kebinian tu guring di tanah masjid berbah betilantang makruh. Ujuran di Banjar kejadian lagi ada pada sedikit pemahaman juga di Banjar itu kejadian belum percaya juga tapi muncul orang yang bakawin guring betilantang lalu tikus apa dimasukinya mati tikusnya. Tikus mati baik cita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Islam itu sangat indah. Kita diatur oleh Islam sejak mulai tidur sampai bangun tidur. Anda guring ada bacaannya, Pak? Ada bacaannya. Tuh akan hafal benar. Kalau himung benar mesti hibak akan ya Pak.
nembak doa anak zaman dulu. Masjid itu akan ada musibah kalau di masjid itu ada anak-anak. Tupak tangan bela karena dia. Mbak, imamnya hilang karena imamnya meninggal dunia. Kalau hibah kekanakannya, apalagi nikahnya, TPA-nya, Masya Allah, tabarakallah, itu aktif, itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bainal rajulain, antara dua orang laki-laki, paman Sidin dan Ja'far, sepupu Sidin. Ketika itu kita Jibril wa Mikail, datang Jibril dan Mikail. Wa ma'ahuma malakun akhar, besertanya ada malaikat yang lain. Yang pertama kita ambil Nabi Hijri Ismail di Masjidil Haram. Beliau Isra Mi'raj dari tempat yang mulia. Orang yang sembahyang di Hijri Ismail itu sama pahalanya sembahyang di dalam Baitullah, karena dulu Hijri Ismail itu tak masuk daripada Baitullah karena krisis ekonomi, kada dananya, kada kawal membangun sampai itu, iya nak ada itu dan diabadikan sampai sekarang. Bahkan ada ulama yang mengatakan Hijri Ismail itulah makamnya Nabiullah Ismail alaihi salam. Wa fi ba'dir riwayah. Jadi untuk dari masjid menuju masjid, dari tempat yang mulia, maka kita umat Rasulullah jangan jauh-jauh daripada tempat yang mulia. Bila orang itu kata Rasulullah sering berada di masjid, sering salat berjamaah, pastikan dia jauh daripada sifat munafik. Makanya orang bahari bila ada orang yang bermarah pasti ditakuni oleh kawitannya. Sembahyanglah kan, sembahyanglah kan. Makanya orang yang penyembahyang itu langsung terima dari dunia bermarah. Dulu jahaya apa makanya rumusnya nak pengetahuan nih. Orang itu penyembahyang atau ada gampang. Bila dia hendak buai besenan tu nampaknya sembahyang dan bakal membawa anak yang sembahyang, itu ambil lakinya kaum masjid. Bukan. Jangan kan anak pian orang lain ini dulu ya sembahyang. Sini mana kaumnya? Bujang lah, belum lah. Ayo coba, jangan kan anak pian orang ini dulu ya sembahyang. Masya Allah, tabarakallah. Untung pertama dari tempat yang mulia. Yang kedua, Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj bersama kawan-kawan yang mulia. Sidin berbaring dengan paman Sidin, bergelar Asadullah, singanya Allah, singanya padang pasir yang sangat menjaga dan melindungi Rasulullah. Ja'far juga sangat luar biasa. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari harus bersama orang-orang yang mulia. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Nak mengetahui baik buruknya orang, itu siapa-siapa kawanannya. Kawanannya orang baik, insya Allah. Karena singa pasti bakawan lawan singa, jarang singa bakawan lawan kucing. Itu sudah rumus dunia. Kemudian Rasulullah didatangkan Jibril alaihi salam untuk menemani beliau dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Padahal kalau Allah hendak, Allah ingin mengundang Rasulullah, kada perlu dengan adanya Jibril. Tapi ini isyarat aku bahwa kita kalau ingin sampai kepada Allah, ingin mendapat
mencari guru yang membimbing zahir dan batin kita. Alhamdulillah kita punya pejabat-pejabat pemerintah yang dekat dengan ulama, luar biasa. Bahkan Majelis Ulama Indonesia itu dibantu oleh Pemda seluruh Kalimantan yang ada, paling banyak dananya, masya Allah. Belum mendengar tak ada listrik langgar masjid 500 juta setahun. Itu ayam dari diganti mengambilkan kawin masya Allah masjid, masya Allah, 500 juta, Allah Akbar. Mudah bertambah banyak Allah Akbar. Syaratnya kita ingin sampai kepada Allah, adanya guru yang membimbing kita. Lihat Rasulullah ketika diajak Rasulullah dibawa tahta maruh hatta jauh bihi Zamzam, Nabi dibangunkan, dibawa Nabi ke sumur Zamzam. Inda Zamzam wal maqam, Zamzam air yang sangat mulia. Mau Zamzam lima syuribala, air Zamzam itu kalau kita minum akan Allah kabulkan niat orang yang meminum dari Zamzam. Kalau di negara ada jem-jem lagi, ini baru jem-jem, baru di Betang. Orang ke Betang banyak aja jem-jem lain Zamzam. Allah, air Zamzam air yang istimewa. Coba lihat dari Masjidil Haram menuju ke air Zamzam, air yang mulia. Rasulullah dibelah dada sendiri. Ini pembelahan dada yang kelima. Pertama, ketika Rasulullah berumur 4 tahun, dibedah dada beliau yang mulia yang sudah bersih. Ini untuk apa? Li'ikhraji min itba'il hawa. Itu untuk mengeluarkan sifat-sifat kekanakan yang ketujuh menuruti hawa nafsu. Kita ini Pak tadahulu nafsu hajar akal. Makanya kekanakan ketujuh berdahulu manusia hajar akal. Ditolak. Karena kita kan menangis, disusui perangai. Nah, maka Rasulullah ketika disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, beliau sangat luar biasa. Maka bebinian-bebinian itu bila hendak anaknya pintar, anaknya jangan pemalasan, anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, bila menyusui anak itu bujur-bujur. Sambil menyusui anak, tiupi salawat. Jangan maaf-maaf menyusui anak pembarang. Orang yang menyusui anaknya pembarang, itu anaknya akan mewarisi sifat keras hati. Maka pada bakalan nyaman orang yang ada bisa sifat pemalasan ini. Di tanah kambing bersusuan, itu haram hukumnya, efeknya lawan anak. Datang ke rumah guru, hati-hati, guru-guru Pak, belum bisa jadi guru begini. Ambil bersusuan tak? Guru-guru dia tawarkan anak orang guru yang saya minta kayak dia. Ini dicabut kada, dicabut kada, turun serba salah, dicanangi kada turun, kada dihitingi panasaran. Ujung juga, lu jadi komen sehabihan. Guru-guru saya tawarkan anak orang, hendak meniup kebajikan kalau udah salah tiga. Allah. Maka hati-hati, jangan salahkan anak. Kalau anak tadi macan, kita mulai dalam parut aja ya Allah. Kadang luput mendidik anak mulai dalam parut. Ibu macam-macam orang mulai dalam parut, dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat. Bila tahu ada Tuhan guru, berisian anak-anak 4 lelakian, alim keempatnya ma'asubin-subin, 2 pembinian jadi ustazah, kawin ulama, lakinya pulang alim-alim, sugi-sugi, keenamnya anak sugih sukses.
aku tahu ulah aja rumahnya kan bacaan mulai ketianan dibaca apa, habis itu mulai menyusui dibacakan Al-Quran, bacaan sholawat, doa walid ala waladi kadu'ain nabi ala umatnya. Doa kawitan lawan anak itu sama doa Nabi kepada umat pada mustajabnya doa. Bahkan doa kawitan itu lebih mustajab daripada doa 70 orang wali. Guru kawitan dulu sudah meninggal, datangi kubur sini. Kawitan yang meninggal dunia itu lebih jelas melihat kita ketimbang sini masih hidup. Walaupun sini azab di dalam kubur tetap melihat kita, dan kawitan yang mendoakan kita di alam kubur bisa. Sini mendoakan kita di dalam kubur berkat kita ziarah itu juga mustajab doa. Maka kubur kawitan ilangi. Maka ulun masya Allah bangga dan bingung melihat orang-orang kalangan kubur itu di muka rumah. Bujuran mau di negara ada kawah kubur di muka rumah, kakak aspal beneran. Ada kawah, bujuran. Ini negara aspal. Di kalangan masya Allah di muka rumah kubur, ya kan? Kenapa? Ini bujuran ulun. Ulun ada biasa dulu almarhum Kai Gafar. Kai Gafar itu sedih kisah. Sidin itu 9 tahun dituruni Lailatul Qadar. Ketika ulun kuring temimpi lawan Sidin, ujar Sidin apa? Aku nak meninggal dunia. Takjub ulun datangi, ternyata Sidin di rumah lawan guru tuan guru Kiai Batun, pengasuh Syarif Abdul Karim, lagi maulah kubur desa Sidin meninggal dan maulah jalan dan menyediakan tablet. Apa di sini? Aku ini berwasiat berdahulu. Bila aku meninggal digenang aku, hadiah aku sinong kemanakan sendiri. Kada kayak orang-orang kandangan di sini. Aku ini takutan masuk kubur. Orang kandangan berkubur di muka rumah nyaman, nang hidup. Nah anaknya turun bawa Al-Quran, turun ke sekolah tika, turun ke sekolah TPA, dilalui yang kuburan. Nang dalam kubur ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untungnya orang mati dulu meninggali anak. Maka di dalam kitab diceritakan ada seorang preman siang malam maksiat. Indah itu kawin, indah kawin hamil bininya, indah bininya hamil, meninggal di preman. Ketika dia meninggal dikubur diazab oleh malaikat Zabaniah. Siang malam diazab dalam kuburnya menjadi hufrah min hufarin niran, lubang daripada lubang api neraka. Ketika bininya melahirkan, anaknya diasuh oleh sang bini, sudah mulai bisa berpandir, dilajari oleh nama Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika anaknya sudah bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, seketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat, ya malaikati wahai malaikatku, sampaikan kepada Zabaniah, hentikan azabnya, mengazab pulang bin pulang di dalam kuburnya. Lalu ujar malaikat, ya Allah kenapa dia preman, dia ahlul maksiat? Allah berfirman, wahai malaikat, aku malu mengajak seorang ayah yang di dunia dia punya anak, yang anaknya mengucapkan dan manggil namaku Ar-Rahman Ar-Rahim. Hentikan dia. Akhirnya abahnya dapat rahmat, padahal preman. Jadi bagus lah, biar mati berdulu, pilih dia mana. Amun kawat, tidak. Makanya nyaman menghadiahi, nyaman. Jangan kayak dihadiahi, jangan kayak diziarahi orang menuntut ilmu tuh lalu impian yang hendak tulang Isra Mi'raj malam ini.
hadir mati dunia. Oh mana? Oh, wanita hadir mati dunia. Bila kita tuh baik, wanita mati dunia. Kayak tidak bisa kita lagi sanggup ada masalah kok. Allah Akbar. Rasulullah dibawa ke sumur Zamzam, dada beliau dibersihkan, padahal sudah bersih. Yang pertama pada waktu berusia 4 tahun. Yang kedua pada waktu berumur 10 tahun untuk menyempurnakan hal ehwalnya Rasulullah. Yang ketiga pada waktu berusia 15 tahun dibedah lagi dadanya Nabi. Likamal rajuliyah, untuk menyempurnakan sifat kelelakian. Yang keempat pada waktu beliau berusia 40 tahun untuk menerima wahyu. Yang kelima indal Isra wal Mi'raj, ketika Isra Mi'raj. 5 kali pembedahan mengisyaratkan 5 kali sembahyang 5 waktu yang bakal diwajibkan oleh Allah. Ringkas cerita tentang Rasulullah singgah di Thaibah, Tursina, Baitul Laham, Indah Syajarati Musa, dan Masjidil Aqsa. 5 tempat yang beliau singgahi, tempat-tempat yang mulia. Maka kita sunat bila perjalanan ke makamnya orang wali, ada rumahnya orang wali, ada bekasnya orang-orang saleh, sunat kita singgah. Tabarruk bi athari salihin, mengambil berkah dengan bekas-bekas orang-orang saleh. Makanya masjid, apabila masjid itu paling tua, maka paling ganal pahalanya sembahyang di masjid yang paling tua. Mengendak ganal pahalanya. Makanya masjid yang paling tua apa? Masjidil Haram. 100.000 satu kali sembahyang di sana sama 100.000 rakaat sembahyang di masjid yang lain. Pak, bisa ada sembahyang 100.000 rakaat 5 tahun di umur 1.000 rakaat, masya Allah. Kemudian di Masjidil Aqsa beliau salat, beliau jadi imam dari arwahul anbiya wal mursalin. Ini sudah isyarat berjamaah. Nabi tidak pernah salat sendirian. Nabi sembahyang 5 waktu tubuh berjamaah. Makanya orang kawin itu kan dicari lakinya nakawa jadi imam salat dan imam rumah tangga. Ringkas cerita, Nabi naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, dan ringkas cerita bertemu dengan Allah musyahad zat bizat, menerima perintah sembahyang 50 waktu. Nabi Musa memohon kurang dikurang 9 kali mengurangi jadi 5 waktu. Ini isyarat kena umat Rasulullah banyak yang bisa mengurangi sembahyang. Ada yang sembahyang maghrib aja, isya, subuh, zuhur, pada untuk sembahyang belum. Nabi boleh diboleh subuh Nabi harus sembahyang. Kenapa? Karena Jibril masih belum malajari. Zuhur baru Nabi sholat. Di sini siapa makmumnya Nabi? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti makmum pertama di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menjadi pelajaran bagus orang yang sembahyang dan hendak sembahyang wajib belajar tentang kayak apa sembahyang sekilas sah apa ada. Walau orang sembahyang bacaannya sama, gerakannya sama, tingkah lakunya sama, tapi ini ada tahu mana rukun qauli, mana rukun fi'li, mana rukun qalbi.
sembahyang nang kada merasa dikakanakan para rajin. Pertama, rajin nang kada merasa imam dan kita bila sembahyang alif lawan ra dalam takbiratul ihram wajib telinga kita mendengar Allahu Akbar, jangan mantas Allah baru ini kada sah. Bila imamnya kayak itu ada sunnahnya. Satu. Nah kedua rajin nang kada merasa nih imbah rukuk nih sami Allahu liman hamidah, tangan berayun 1, 2, 4 kali berayun tangannya batal sembahyang. Rajin nang kada merasa Allahu Akbar keasikan Bismillahirrahmanirrahim ya dia kipas angin nah sambil melamar ikan batal. Kekanakan juga kenapa sudah rakaat keempat sembahyang zuhur kenapa anak takantuk tahannya malam-malam mau menahani HP rumah ujung-ujungnya menggigit itu batal terus sebenarnya. Kenapa? Nahan tadi berbeda. Bila menahani pengantuk tuh ada sampai menggigit tidak apa-apa. Nah, nanti apalagi ketawaan. Makanya orang berjamaah itu wajib belajar dari imam, makmumnya harus tahu. Banyak orang sembahyang yang ada salah gara-gara makmumnya bisa. Orang pernah di pasar sembahyang subuh dan kenapa imamnya kada kaingatan berkunut sekalinya paninian mah dibayar mukana mamamnya kunut tertinggal habis kawan serang gerek paninian maju panggil imam mamamnya kunut tertinggal batal berkaan. Kejadian di Masjid Jami Ibrahim tuh sembahyang zuhur pernah kejadian kan imam zuhur di sana. Jadi imam sebelum al-qulun itu butuh hastil sembahyang zuhur karena fasilitas salah langsung rukuk boten nasiko subhanallah berdiri langsung nasiko subhanallah berdiri langsung subhanallah katanya langsung subhanallah tinggal di buka itu mulai meninggal sedih tidak mampu berpaham maka imam harus paham ya kan. Tidak ini kisah-kisah nyata yang lain banyak. Allahu Akbar. Makanya bila imam pada hafal sih disuruh imam jangan dipaksa. Ya kan? Jangan dipaksa. Kan pernah kejadian orang datang haji. Orang datang haji disambut kan orang datang haji itu sunat tidak ada dicium itu sunat. Ya bila orang musafir datang dikejar bersalaman cium pipinya itu sunat. Asal laki pada lelakian. Jangan mahaji dicium oleh Pak Haji. Sini datang haji Pak Haji ya. Biar imam lah kami nak mengambil berkah biar orang datang di Makkah itu 40 hari mustajab doa. Dari sini kafayna Allah aku yo pada sini bisa. Sini bisa. Ayo seminggu turun bulan sini di imam bagilan kafayna Allah aku masih manggah di sini. Padahal sini bisa. Setengah bulan tusil pulau jemaah tadi turun ke masjid. Turun ke langit belajar bakal di masjid. Tapi sambil belajar sudah malam ke-30 hari ke-39 hujan jemaah pagi makhluk asam malam ini malam terakhir demikian doa mustajab pokoknya dia harus jadi imam bila ada maju begini nanti ini orang ada 39 hari kan pagi berpikir tapi sudah belajar 39 hari belajar ayo kamu itu itu sih pengumuman pengumuman malam ini haji imam ayo jemaah turunan doa mustajab malam perambihan turun datang 6 duha turun mini turun 6 bungkuk turun 6 butianan turun hibah anda dari sini istawa jadi kayak sudah istawa
Atau sia-sia pengajian lawas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mahanyo nanggajanan ng binuso tabaroknyo dalam bahasa kita Fatihah. Ada tahu betul sebenarnya busuk-busuk ini. Tolong Fatihah baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bingung jemaah. Berjalan tak kali ketawa. Sabaru maminakan sabaru ketawa. Kaitan dulu sini. Sakit perut udah biar dulu nih dibiarin akan dulu ada apa? Mau sama kayak imam. Ayo biarin aja. Bingung. Sasat apa Fatihah? Imam ini berpikir sini. Padahal itu sunnah. Itu apa lah kita apa? Nah, apa bahwa ada Allahu Akbar kok sini berpikir kenapa disasatkan di sini? Harunan kalau aku membaca di sini nang dunia aku bahagia. Ya bila baca Quran itu kami tidak dulu menghafal Quran disuruh guru ba'alun. Bila ba'alun sampai untuk berencap nyaman. Bila patung ancap alun ini bisa satu. Berpikir sini rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berencap sini. Baca ayat ulang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu. Kainan pokok benda a'bud istri pinggangan. Dah disebut permulaan sasat maka dua untuk apa dah berikan apa yang lain mulai kayak menunjukkan tadi udah yang pertama sasat yang kedua untungan banyak rukuk ada istrinya assalamualaikum warahmatullahi tinggal kedua lagi makmumnya kaum kira-kira apa sendiri ada akun maka jangan dipaksa-paksa. Dari perjalanan Isra Mi'raj kesimpulannya dan dia adalah lapar dan dia pertama dari tempat yang mulia, yang kedua teman-teman yang mulia, yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Jibril, maka kita wajib mencari guru. Yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menerima hadiah yang mulia ialah salat. Dan yang terakhir Nabi kata salat kecuali setelah ada ilmunya. Maka kita wajib mencari guru. Alhamdulillah pemerintah kita lewat bantuan sendiri mengirim santri-santri yang berprestasi untuk sekolah ke luar negeri ke tempat-tempat yang mereka inginkan dibantu dengan beasiswa dan kita boleh mengembangkan ilmunya di Banyuwangi kita. Mudah-mudahan para pejabat-pejabat kita diberikan Allah Ta'ala taufik hidayah kesehatan, keafiatan untuk mensejahterakan benua kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita warahmatullahi dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak yang halal yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita dengan keadaan beriman husnul khatimah masuk surga ilahi hisab berkumpul bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan.